Oke, halo anak-anak semua. Pada saat ini, Pak Musan akan menjelaskan kepada kalian berkaitan dengan konfigurasi elektron. Ya, ini adalah materi tambahan sebelum kamu mengikuti sumatif begitu. Ya, silakan perhatikan berkaitan dengan konfigurasi elektron. Oke, oke, secara pengertian sendiri, ya, konfigurasi elektron adalah tata letak elektron dalam atom. Artinya tata letak adalah uh, keberadaan elektron. Maksudnya kita mau menentukan di mana sih kira-kira elektron itu berada begitu, ya. Nah, di slide ini ya kamu bisa melihat bahwa ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi elektron. Ya, ada dua cara untuk menentukan konfigurasi elektron. Nah, cara yang pertama ya dengan menggunakan konfigurasi elektron model board. Dan yang kedua adalah dengan konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Ya, di sini ada model board dan mekanika kuantum. Nah, di gambar ini juga ya, kamu bisa melihat ya, ada model atom yang disampaikan oleh board. Ya, ini gambar yang satu, ya, gambar satu dan gambar dua. Ya, kalau model board ya, kamu ini tentunya tidak asing bagi kamu ya. Ini adalah model atom yang disampaikan oleh board. Ya, dia menyatakan bahwa atom itu eh, atom itu memiliki yang namanya atom itu akan dikelilingi oleh lintasan. Jadi dia pernah menyatakan bahwa bentuk atom itu adalah seperti sistem tata surya, di mana ada lintasan-lintasan atau orbit-orbit yang akan mengelilingi inti. Nah, dari gambar ini kamu bisa melihat ya, ini yang namanya inti. Ya. Ini inti. Ya. Kemudian di sampingnya ini ya ada lingkaran-lingkaran yang ini disebut dengan kulit atom. Ya, ada kulit atom. Nah, dari sini kamu bisa melihat ya, ada kulit pertama ya, ini kulit pertama, kemudian kulit kedua dan kulit ketiga. Nah, di dalam inti atom ya, itu ada proton dan neutron, sedangkan di kulitnya ada yang namanya elektron. Ya. Jadi, ini kulit pertama, kulit kedua dan kulit ketiga. Nah, Mister akan lanjutkan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa eh, pada konfigurasi elektron model board terlihat lebih sederhana daripada konfigurasi model mekanika kuantum. Namun, model board memiliki kekurangan yang dilengkapi pada cara konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, gambar yang kedua ini ya, ini adalah gambar yang tidak akan asing untuk kamu nanti pahami begitu. Ya, ini nanti kamu gunakan untuk menentukan konfigurasi elektron menggunakan mekanika kuantum. Ya, ingat saja dulu gambar ini begitu. Oke, Mister akan lanjutkan. Oke, kita masuk ke konfigurasi board. Ya, baca di sini, model atom yang dijelaskan Niels Bohr mengatakan atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron pada lintasan tertentu. Ya, seperti yang Mister sampaikan tadi di awal pengertiannya. Ya, di sini ada inti, ya, kemudian ada lintasan, ya, inti itu bermuatan positif, kemudian ada lintasan-lintasan, begitu ya. Lintasan-lintasan itu yang ini ya, lintasan-lintasan yang bentuk mengelilinginya begitu. Nah, di lintasan-lintasan ini ya dia katakan bahwa di situ ada yang namanya elektron. Nah, melalui konfigurasi board ini ya dia mengatakan bahwa kulit pertama itu disebut dengan kulit K ya. Ya, kulit pertama N sama dengan 1 itu adalah K ya. Di dalam kulit K ya maksimal elektron ditemukan hanya 2 ya. Kita bisa menemukan elektron 2 saja di kulit K. Kemudian kulit yang kedua ya, kulit kedua yang namanya L ya, kulit L ya, di situ kita bisa menemukan 8 elektron ya. Di kulit L kita dapat mendapatkan 8 elektron ya. Sedangkan di kulit M ya, kita bisa mendapatkan 18 elektron. Nah, kamu bisa melihat di sini ya, ada 2 elektron seperti ini di kulit K, kemudian ada 8 elektron di kulit yang kedua ya, 8 ya, 1 2, kemudian 2 lagi di sini, 2 lagi di sini,
dan 2 lagi di sini. Gitu. Dan untuk kulit ketiga ada 18 elektron. Ya. Jadi kamu bisa melihat di penjelasan ini juga, ya, kamu bisa melihat ya, kulit K, ada kulit L, ada kulit M, dan kulit N. Begitu. Ya, begitu konfigurasi elektron menurut Bohr. Begitu. Nah, selanjutnya, ya, banyaknya elektron yang mengisi masing-masing kulit elektron, ya, dinyatakan melalui rumus 2N. Ya, ini rumus 2N ini untuk menentukan berapa sih tiap kulit itu elektronnya kita bisa temukan berapa begitu. Nah, kamu bisa lihat di sini, kulit K sama dengan kulit K, kita bisa menemukan sebanyak 2. Nah, caranya begini ya. Kalau misalnya N-nya 1 ya, kamu tinggal ganti di rumus ini. Ya, 2N kuadrat. Begitu. Kalau di kulit N ini kan menyatakan kulit kan. Berarti kalau misalnya N-nya sama dengan 1, ya, N-nya 1 berarti jumlah elektronnya 2. Ya. Kalau misalnya dia di kulit kedua, ya, 2N kuadrat. Kalau misalnya dia di kulit kedua, berarti 2 kali N kuadrat kan berarti 2 kuadrat ya. Berarti 2 dikali 4 berarti 8. Ya. Terus berapa kira-kira Mister kalau misalnya dia di kulit kelima? Berapa jumlah elektronnya? Ya, kalau misalnya di kulit kelima, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kalau misalnya di kulit kelima, berarti 2N kuadrat. Berarti 2, kalau di kulit kelima berarti 2 kali 5. Ya, 2 kali 5 dalam kurung ya ini. 2 kali 5 kuadrat. Berarti 2 kali 25. 2 kali 25 berarti ada 50 elektron kalau misalnya dia di kulit kelima. Begitu. Ya. Ada 50 elektron kalau misalnya dia di kulit kelima. Jadi kamu bisa melihat ya, kamu bisa membayangkannya gitu ya. Berapa kalau misalnya di kulit ketiga? Ya, kalau di kulit ketiga berarti ada 18. Kenapa 18? 2 dikali ya, 2 dikali 3 kuadrat. Ya, 3 kuadrat kan 9. Ya. Jadi 2 kali 9 18. Gitu ya. Ini adalah metode menentukan konfigurasi elektron menurut Bohr. Gitu ya. Oke, Mister akan lanjutkan. Nah, ada contohnya di sini. Ya. Ada contohnya. Ini ada atom litium. Ya. Litium ini atom golongan 1A. Ya. Litium, dia punya nomor atom 3. Ya. Dia punya nomor atom 3. Ya. Berapa konfigurasinya? Berarti kalau konfigurasi litium, ya, berarti 3 ya. Sini, berarti konfigurasinya berapa? 2, 1. Ya, kenapa 21? Ya, kita harus sesuaikan dengan jumlah atomnya. Ya, berarti di kulit 1, di kulit pertama, ya maksimal di kulit pertama kan 2 elektron, berarti 2. Habis itu sisanya berapa? Kan 1 toh? Karena dia juga punya elektron sebanyak 3 begitu. Ya, nomor atomnya 3. Jadi konfigurasinya adalah 2, ya. Bukan koma sih ini, berarti konfigurasinya adalah 2 dan 1 begitu. Nah, ini berarti dia berada di kulit mana? Berarti ini di kulit K, kemudian di kulit L. Ya, berarti di kulit K ada 2 elektron, sedangkan di kulit L ada 1 elektron. Begitu. Nah, ada pertanyaan nih. Ya. Melalui konfigurasi elektron, kita dapat, nah ini sebelum ada penjelasan ini, menurut kamu kira-kira nih apa sih fungsinya sih kita harus melakukan konfigurasi elektron? Nah, ini tujuannya adalah untuk menentukan golongan dan periode suatu atom. Ya, kita nanti akan menjelaskan ini, ya akan kamu mengerti hal ini kalau kita masuk ke bab kedua, bab 2 ya. Itu berkaitan dengan sistem periodik unsur. Gitu ya. Kita akan mempelajari tentang golongan dan periode. Ya, golongan dan periode. Ya, golongan dan periode ini berkaitan dengan konfigurasi elektron. Ya, kalau dari sini kamu bisa melihat ya, golongannya itu diambil dari elektron valensi. Ya. Kenapa elektron apa namanya di sini ada yang namanya elektron valensi ya. Golongan itu ditentukan berdasarkan golongan valensi ya.
berdasarkan elektron valensi, sedangkan periode ditentukan berdasarkan jumlah kulit. Ya, di sini kan ada dua kulitnya, ya. Ada kulit K dan kulit L, ya. Ada dua kulit, K dan L. Berarti dia berada di periode 2. Berarti periode itu ditentukan oleh kulit atom, begitu. Oke, kemudian cara yang tujuan kita melakukan konfigurasi elektron yang selanjutnya, ya, kenapa sih kita harus menentukan konfigurasi elektron? Yaitu untuk menentukan letak suatu atom pada periode unsur, ya, sistem periode unsur, begitu. Kemudian tujuan selanjutnya adalah kita mengetahui probabilitas, ya. Probabilitas ini maksudnya probabilitas ini artinya probabilitas itu artinya kemungkinan elektron, ya, kemungkinan elektron kita bisa temukan, ya. Jadi melalui konfigurasi ini kita kira-kira sih elektron itu ada di mana, begitu, apakah di kulit pertama, di kulit kedua, ataupun di kulit ketiga dan seterusnya, gitu. Oke, Mister akan lanjutkan. Nah, dari sini, ya, apakah yang dimaksud dengan elektron valensi, ya? Dari contoh ini kamu bisa melihat, ya, di Mister silakan ada yang namanya elektron valensi. Nah, elektron valensi itu ingat, ya, elektron yang berada paling luar, ya, elektron terakhir yang berada di kulit terluar. Nah, dari sini, dari contoh litium ini, ya, berarti elektron yang terakhir itu adalah ini, ya. Bisa kasih warna berbeda deh. Nah, ini, ya, 1. Ini namanya elektron valensi. Ya, elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar dari suatu atom. Berarti ada di kulit mana ini elektron valensinya? Di kulit L, ya. Ini kan kulit K, ya. Dua elektron ini berada di kulit K, sedangkan satu elektron ini berada di kulit L. Berarti elektron valensi di sini adalah 1, ya. Berarti ingat sekali lagi, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar, begitu. Nah, ingat, ya, elektron valensi ini mungkin kamu menjadi pengetahuan tambahan kepada kamu, ya. Elektron valensi itu menentukan golongan, ya. Sedangkan periode, ya, periode ini ditentukan berdasarkan jumlah kulitnya, ya. Ada dua kulit di sini kan, kulit K dan kulit L. Begitu. Oke, Mister akan lanjutkan, ya. Nah, ini juga kegunaannya, kegunaan lanjutan dari kegunaan sistem periode, lanjutan dari konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari. Nah, Mister sudah sering kali menjelaskan kepada kamu bahwa kamu harus menyediakan yang namanya SPU, ya. Ini namanya SPU, ya. SPU. Ya, gambar ini namanya SPU. Ya, ini semua atom-atom, nah. Ya, tadi kita belajar tentang litium. Di sini ada contoh litium, ya. Litium. Nah, SPU itu apa, Mister? Sistem periodik unsur. Ya, di sini ini adalah kumpulan-kumpulan atom. Ya, melalui konfigurasi elektron tadi, ya, ketika kita mempelajari konfigurasi elektron, ya, kita akan tahu kenapa sih bentuk sistem periodik unsur ini seperti ini, kenapa, apa tujuan warna ini, ya, terus kenapa bentuknya nggak disatukan sama tabel aja, misalnya rata semua begitu di sini, begitu, ya. Jadi ketika kamu belajar ini nanti ke depannya, ya, kamu akan tahu kenapa sih sistem periodik unsur itu seperti ini. Nah, tadi sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang yang namanya elektron valensi, ya. Elektron valensi itu menentukan golongan. Ya, mana sih kalau misalnya di sini, mana sih yang disebut golongan? Ya, mana sih yang disebut golongan? Ini yang disebut golongan. Ya, golongan itu dia bentuknya adalah golongan itu bentuknya vertikal, ya, turun ke bawah, ya. Begitu. Tegak lurus. Kalau dia bentuknya horizontal seperti ini, ya, itu namanya periode. Ingat ya bentuknya, ya. Kalau dibilang periode berarti dia bentuknya horizontal, yang mendatar. Kalau dia dibilang golongan berarti dia vertikal. Oke. Setelah akan lanjutkan.
Oke, contoh selanjutnya adalah atom nikel ya dengan nomor atom 28 gitu ya. Oke, kita akan menentukan konfigurasi elektronnya. Ya, kita akan menentukan konfigurasi elektronnya. Ya, kamu bisa lihat dari gambar ini ya. Konfigurasi elektron dari atom nikel adalah kalau menggunakan sistem Bohr ya 2 ya 2 8 18 ya. Ini benar ya kalau kita mengikuti sistem Bohr begitu ya, karena kenapa di kulit K kan 2n 2 kali 1 ya 2n kuadrat ya 2n kuadrat, ini juga 2n kuadrat, ini juga 2n kuadrat begitu ya. Berarti kalau dia kulitnya 1 berarti 2 dikali 1 kuadrat hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 2 kuadrat hasilnya 8 ya. 2 dikali 3 kuadrat hasilnya 18. Nah, kalau kita mengikuti sistem menggunakan konfigurasi Bohr, ini benar begitu. Akan tetapi ya, ini ya dengan cara ini kita tidak bisa menentukan keberadaan atom nikel ini di sistem periodik unsur ya. Coba lihat di sini. Kalau kamu lihat di sini, elektron valensinya adalah 18 ya. Elektron valensi kan elektron terakhir. Ya. Tidak mungkin ada yang namanya elektron valensi sebanyak 18. Paling mungkin itu adalah 10 saja. Begitu. Ya. Terus bagaimana Mister kalau misalnya kita pakai cara yang kedua ini? Ya. 28882. Ya, coba hitung ya. Ini kan jumlahnya 10 di sini, tambah 16, 26, tambah 2, 28. Bagaimana Mister kalau pakai sistem ini? Ini juga tidak bisa begitu. Jadi, ini adalah salah satu kelemahan dari konfigurasi elektron menurut Bohr. Ya, karena sulit menentukan keberadaan atom ini nanti di sistem periodik unsur kalau misalnya kita menggunakan konfigurasi Bohr begitu. Ya. Jadi kurang efektif begitu. Nah, bagaimana Mister? Ya, makanya ada yang namanya konfigurasi mekanika kuantum. Ya, kamu bisa lihat di gambar ini. Ya, konfigurasi dengan cara mekanika kuantum adalah konfigurasi berdasarkan tingkat energi. Ini adalah secara pengertiannya. Nah, dari contoh yang tadi, nikel, ya, nikel 28, ya, konfigurasi elektronnya adalah ini. Lah, beda dong dengan yang tadi. Ya, sangat beda. Ya. Kalau yang menggunakan sistem konfigurasi Bohr, dia hanya menggunakan berdasarkan kulitnya saja. Ya, kulit 1 kah, ataupun kulit kedua kah, ataupun kulit ketiga saja. Gitu. Kalau di mekanika kuantum ini sudah sangat kompleks ya. Nanti Mister akan jelasin apa sih maksud dari ada angka di sini, ada huruf di sini, terus ada pangkat lagi. Gitu. Ya. Kalau konfigurasi ini sendiri ya ini sudah benar ya, ini menggunakan mekanika kuantum ya. Dari contoh ini ya, 1S2 baca itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3S2, 3D8. Nah, dari mana kita bisa menentukan jumlah atomnya di sini Mister? Dengan cara kita tambahkan yang bentuk pangkat di sini. Ya. 2 ditambah 2 ditambah 6 10, ditambah 2, 12, ditambah 2, ditambah 6, 18, ditambah 2, 20, ditambah 2, 20, ditambah 8 lagi, 28. Jadi sama semua jumlahnya. Nah, dari situ kita bisa menentukan jumlah atomnya. Begitu. Terus bagaimana Mister menentukan konfigurasi seperti ini? Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara menentukan konfigurasinya, ya, kita harus belajar dulu yang namanya bilangan kuantum. Nah, ini yang disebut dengan angka-angka ini dan huruf ini adalah disebut dengan bilangan kuantum. Ya, ada kaitannya dengan bilangan kuantum. Gitu. Ya, kita harus belajar dulu apa itu bilangan kuantum. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, bilangan kuantum ya adalah bilangan
Ya, kamu bisa lihat di sini ada 4 bilangan kuantum. Ya, ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Dan nanti Mister akan jelaskan. Ya, ini ya, ini sifatnya kompleks ya. Ini sudah sangat rumit, gitu. Tapi kita bisa mempelajarinya, gitu. Ya, kamu bisa lihat di sini. Ya. Konfigurasi dengan cara mekanika kuantum adalah konfigurasi berdasarkan tingkat energi. Nah, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erwin Schrödinger. Nah, ini nama orangnya, gitu. Oke, ingat ya, bilangan kuantum itu terdiri dari 4, ya, ada N, L, M, dan S. Gitu. Oke. Nah, nanti juga ya, Mister melalui penjelasan ini akan menjelaskan tentang orbital. Ya. Di penjelasan dan diskusi kita sebelumnya ada yang pernah bertanya, Mister, apa itu orbital? Ya, nanti akan Mister jelaskan ya. Lihat di sini, orbital itu ada yang namanya orbital S, ada orbital P, ada orbital D, dan ada orbital F, dan seterusnya. Ya, gitu. Ingat dulu, ada S, P, D, dan F. Nah, masing-masing orbital itu ada satu bentuknya ya. Ini satu S, untuk S0, ya. Di sini juga ada bentuk yang lain. Ya, untuk P dia punya 3 bentuk yang berbeda, gitu. Ya, sedangkan D dia punya 5 bentuk yang berbeda, begitu. Ya, ingat ya, orbital nanti di penjelasan selanjutnya akan bisa jelaskan, gitu. Oke. Nah, kita masuk ke bilangan kuantum utama. Ya, bilangan kuantum utama. Ya, ingat, bilangan kuantum utama itu ya dilambangkan N, N kecil. Ya. Nah, bilangan kuantum utama ya menentukan tingkat energi orbital atau kulit atom. Ya. Jadi, bilangan kuantum utama dia akan menentukan yang namanya tingkat energi orbital atau kulit atom. Ya. Nah, bilangan kuantum utama ini biasanya itu dalam bentuk bilangan bulat positif, ya, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Kalau misalnya N-nya adalah 1, berarti menyatakan kulit pertama. Ya, ingat tadi kalau bilangan kuantum itu menyatakan kulit atom. Berarti kalau misalnya N-nya 1, berarti kulit pertama, K. Ya, ini juga berkaitan dengan atom bor. Begitu. Ya, kalau N-nya sama dengan 2, berarti menyatakan kulit kedua. Berarti kalau misalnya N-nya sama dengan 5, berarti menyatakan kulit kelima. Gitu. Nah, ini adalah contohnya. Ya. Di sini adalah ada tadi yang namanya konfigurasi elektron ya. Ini hasil konfigurasi elektron. Ini anggaplah ini elektron valensi. Ya, elektron valensi itu elektron terakhir. Ya, 2p4. Ya, dari 2p4 ini ya kita bisa menentukan yang mana bilangan kuantum utamanya. Ya, berarti bilangan kuantum utama di sini adalah 2 ya. Ya, ini contohnya ya, 2. Bisa kasih gambar ya, warna yang berbeda ya. Ini kalau ini disebut bilangan kuantum utama. Gitu. 2. Dari contoh ini begitu. Oke. Ingat ya, bilangan kuantum utama atau N yaitu menyatakan kulit atom gitu. Terus kalau misalnya ada konfigurasi elektron, terus kita dapat elektron valensinya misalkan 2p4 di sini, berarti dari sini dari gambar ini ya 2p4 ya. Berarti yang 2 ini menyatakan N. Ya, ini namanya kulit atom. Jadi N-nya sama dengan 2 di sini. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut. Ya, bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut itu dilambangkan L. L kecil ya. Ya. Ini mungkin kamu bisa lihat ini simbol kayak seperti simbol power on off ya. Tapi ini sebenarnya huruf apa namanya? Ini L kecil, L. Begitu. Oke. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Ya, menyatakan subkulit ya. Menyatakan subkulit ataupun bisa pernah dikatakan bahwa subkulit itu sama dengan orbital. Ya, orbital. Jadi tadi di penjelasan sebelumnya kamu sudah mempelajari orbital apa saja. Ada orbital
S, ada orbital P, ada orbital D, dan ada orbital F. Nah, dari gambar ini kamu bisa melihat ya, ada Mister kasih tabel. Ya. Nah, untuk nilai bilangan kuantum azimut, ya, rumusnya itu adalah n kurang 1. Ya, berarti bisa dimulai dari 0 dong. Ya, kalau misalnya n-nya sama dengan 1. Kalau misalnya n-nya sama dengan 1, maka L-nya adalah 0. Kenapa 0? Ya, 1 dikurang 1. Gitu. Nah, dari sini, ya, kalau nilai L-nya adalah 0, coba lihat ya. Kalau dia nilai L-nya sama dengan 0, maka orbitalnya adalah S. Ingat ini. Ya, kalau L-nya sama dengan 1, maka orbitalnya P. Kemudian kalau L-nya sama dengan 2, maka orbitalnya sama dengan D. Kemudian kalau L-nya sama dengan 3, maka orbitalnya sama dengan F. Begitu. Ya. Ini ada pengertian apa artinya S, P, D, dan F. Gitu. Nah, dari contoh ini, tadi kita sudah menentukan ya, N-nya adalah 2. Berarti kalau L-nya sama dengan, kalau misalnya L-nya, mohon maaf, kalau misalnya P di sini, apa namanya, dari elektron valensi ini adalah P, berarti L-nya itu sendiri, ya, azimutnya 1. Ya, ingat dari tabel ini, kalau misalnya 1, berarti dia orbitalnya P. Berarti kalau misalnya di sini orbital P, berarti L-nya sama dengan 1. Begitu, ya. Berarti sudah 2 nih, kita sudah tahu apa itu bilangan utama sama bilangan azimut. Gitu, ya. Semoga kamu bisa mengerti ya. Gitu. Oke, Mister lanjutkan, ya. Yang ketiga, ada yang namanya bilangan kuantum magnetik atau M, ya. Biasa dilambangkan M kecil. Begitu. Nah, bilangan kuantum magnetik ya menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Ya, orientasi ini nanti lebih tepatnya keberadaan atom itu di mana, begitu ya. Bilangan kuantum magnetik dapat mempunyai nilai semua bilangan bulat, mulai dari negatif L sampai positif L termasuk 0. Ya, kamu bisa melihat dari gambar ini. Ya, Mister jelaskan ya. Ya. Kalau misalnya subkulitnya S, ya kalau lihat dari gambar ini, ya ada subkulit, berarti subkulit ini atau orbital ya, orbital. Ya, orbital. Kalau misalnya dia orbital S, maka nilai M-nya adalah 0. Ya, nilai M-nya 0. Ya. Kemudian ingat ini, ada yang namanya diagram orbital. Ya. Jadi dulu Mister pernah belajar ini ya, penjelasan itu dijelaskan dikasih pengandaian ya, pengandaiannya itu adalah kalau orbital S dia punya kamar 1 ya, 1 kotak di sini. Gitu. Nah, kalau dia orbital P ya, dia punya kamar itu 3. 1 2 3 begitu. Kemudian nilai M-nya sendiri ya mulai dari negatif 1 nih. Sebelah kiri ini negatif 1, baru 0 ya di tengah-tengah ini ya, kalau dia di tengah-tengah berarti 0, kalau dia di sini berarti positif 1. Begitu seterusnya. Nah, dari gambar ini ya, kita bisa menentukan magnetiknya dari contoh soal ini ya. Begitu. Tadi kita udah belajar N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1. Terus bagaimana dengan magnetiknya? Nah, kita lihat dari kotak-kotak ini. Nah, kita belajar dari kotak-kotak ini. Nah, biasanya ya nilai M di sini ya, nilai M di sini ditentukan ketika elektron itu ketika kita isi di dalam kotak-kotak ya, di dalam kotak atau bisa anggaplah ini kotak-kotak ya, di dalam kotak ini ya, kita akan menentukan nilai M-nya itu berdasarkan bentuk terakhir dari elektron, apakah elektronnya itu mengarah ke atas ataupun ke bawah begitu. Nah, dari sini kamu bisa melihat ada 2 elektron yang bentuknya berbeda ya. Oke, Mister jelaskan ya. Yang ada di kotak-kotak ini namanya elektron ya. Ya, pengandaiannya itu adalah elektron. Begitu. Nah, cara mengisi kotak ini ya, kita dahulukan dulu yang mengarah ke atas. Ya, berarti yang warna hitam di sini ya. 1, 2, 3. Baru kita isi yang mengarah ke bawah. Nah, lihat di sini. Elektronnya itu berhenti ke arah bawah dan
nilai M sama dengan minus 1. Ya, dia berhenti di sini. Gitu. Makanya nilai magnetik di sini, ya, nilai magnetik di sini adalah minus 1. Begitu. Ya. Oke, ya, semoga kamu bisa mengerti ya. Bagaimana kalau misalnya Mister nilai M-nya itu berhenti di 1. Terus atomnya itu mengarah ke, bukan atom, elektronnya itu mengarah ke bawah. Berarti nanti M-nya sama dengan positif 1. Begitu. Oke. Oke. Bagaimana kalau misalnya S, ya, bilangan kuantum spin, ya. Ini bilangan kuantum yang keempat, gitu. Ya, bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin ini menentukan yang namanya arah elektron. Ya, tadi di sebelumnya di bilangan kuantum magnetik misalnya sudah jelaskan ya. Kalau misalnya dia elektronnya ini anggaplah ini keberadaan elektron, ya. Kalau misalnya elektronnya mengarah ke atas, ya, berarti kalau di sini ya dia mengarah ke atas, maka bilangan kuantum spin-nya itu adalah positif setengah. Ya, kalau dia mengarah ke atas, ya dari gambar ini kamu bisa melihat ya. Kalau dia mengarah ke atas berarti positif setengah. Kalau dia mengarah ke bawah berarti negatif setengah. Gitu. Nah, bilangan kuantum spin itu sendiri yaitu menyatakan arah rotasi, ya, arah rotasi elektron. Begitu. Nah, rotasi elektron itu ada dua kemungkinan, searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Ya, dari gambar ini kamu bisa melihat ya, kalau dia plus setengah berarti searah jarum jam, kalau misalnya dia negatif setengah berarti berlawanan arah jarum jam. Gitu. Oke. Nah, dari contoh ini kita bisa menentukan ternyata nilai spinnya itu negatif setengah. Kenapa bernilai setengah, negatif setengah? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Ya, dia di sini ada yang berwarna merah ini, ya dia mengarah ke bawah. Gitu. Kalau mengarah ke atas berarti searah jarum jam. Kalau dia mengarah ke bawah itu berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Nah, itu adalah 4 bilangan kuantum. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bagaimana cara kita menentukan konfigurasi elektron? Ya, kita menggunakan yang namanya metode coret miring. Ya, metode coret miring. Ya, di sini caranya ya. Ini ada gambar ya, ini gambar paten ya. Begitu. Ya, gimana cara menentukan urutannya, Mister? Nah, kita mulai dari 1S. Ya, 1S. Nah, di S itu dia hanya bisa diisi elektron sebanyak 2. Ya, sebanyak 2. Ya. S ini kan orbital toh. Nah, orbital S hanya diisi elektron sebanyak 2. Ya, kemudian dari kemana Mister arahnya? Berarti 1S2, kemudian masuk ke sini 2S2, kemudian masuk ke 2P2, 2P6, ya. Kalau orbital S bisa diisi elektron sebanyak 2, orbital P bisa diisi elektron sebanyak 6, orbital D bisa diisi oleh elektron sebanyak 10. Sedangkan orbital F, kamu bisa melihat di sini ya, ada F. Ya, F di sini diisi elektron sebanyak 14. Begitu. Nah, cara menentukan urutannya seperti yang tadi, 1S2 bisa masuk ke 2S2, kemudian 2P6, 3S2, kemudian masuk ke sini lagi 3P6, 4S2 sampai seterusnya. Gitu. Nah, dari contoh ini Mister sudah bikin ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6. Nah, urutan ini Mister ambil dari metode coret miring ini. Ya, metode coret miring. Oke. Oke. Dari gambar ini ya, Mister sudah memberikan bagaimana cara menghafal urutan daripada metode coret miring ini ya. Ya, pertama-tama kamu susun dulu huruf-hurufnya. Baru angkanya, tapi kamu harus kasih jarak begitu ya. Kalau cara Mister itu ya, Mister bilang SS, PSPS, DPS 2 kali, FDPS 2 kali. Kemudian cara menghafal angka-angkanya, ya Mister bagi-bagi ke 4 huruf dulu. 4 angka, mohon maaf ya. Sini ada 1 2 2 3, 3 4 3 4, 5 4 5 6,
4, 5, 6, 7, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Nah, ini cara Mister agar bisa menghafal urutan ini. Gitu. Kalau misalnya kamu punya cara yang lain juga bisa begitu. Ya. Jadi, Mister hafal dulu huruf-hurufnya. Ya. Mister lihat ada pola di sini begitu. Ya. Mungkin kamu punya cara yang lain ya untuk menghafal urutannya, silakan. Oke. Mister kasih contoh di sini, ya. Tentukan konfigurasi elektron dari ferrum, ya. Ferrum itu besi ya. Ferrum dengan nomor atom 26. Gitu. Nah, kita tentukan konfigurasinya, ya. Berarti kita mulai dari 1s2 dulu nih. 1s2, baru 2s2, baru 2p6, ya. 3s2, baru 3p6, baru 4s2, 3d6. Nah, ini semua kita harus tentukan, ya. Angka-angka ini, ya, pangkatnya, ada pangkat di sini ya. Kita tentukan berdasarkan jumlah elektron, ya. Jumlah elektron dari ferrum itu ada 26. Berarti kita usahakan di konfigurasi elektron ini nanti, ya, jumlah elektronnya juga harus 26. Begitu. Nah, kita mulai dari 1s2. Kenapa 2 elektron di sini? Karena orbital s kan paling banyak ada 2 elektron. Berarti kan 1s2. Baru setelah 1s2 itu 2s2. Ya, dari sini ya urutannya. Dari metode coret miring. Baru setelah itu 2p6. Kenapa di p6? Karena di orbital p maksimal ada elektron ada 6. Gitu. Nah, sampai di sini ya. Sudah sampai di sini ini jumlahnya 20. Kamu hitung ya. Kamu juga tetap harus hitung ya jumlah pangkat-pangkatnya ini. Gitu. 2 ditambah 2 4. Sampai sini 4 ditambah di sini sudah 10, ditambah di sini 12, ditambah di sini sudah 18, ditambah di sini sudah 20. Nah, setelah 4s2 ya kamu bisa melihat dari sini ya 4s2 di sini ada 4s2 setelah 4s2 masuk ke 3d. Nah, d itu kan maksimal ada elektron sebanyak 10. Nah, sedangkan jumlah elektron yang kita kehendaki ada 26 saja. Berarti boleh itu ya. Makanya di sini 3d6 saja. Maksimalnya kan 10. Kalau misalnya ada 11 tidak bisa. Begitu. Makanya di sini 3d6. Nah, kalau kamu jumlahkan ini semua 26. Jumlahnya 26. Nah, ini yang namanya konfigurasi elektron menggunakan mekanika kuantum. Begitu. Oke. Nah, contoh selanjutnya. Ya. Bagaimana kalau misalnya yang diketahui itu adalah bilangan kuantumnya? Ya, gimana caranya kita menentukan nomor atom? Ini kebalikannya. Yang diketahui itu adalah yang ini. Bilangan kuantum. Mudah, kan kita sudah belajar tadi, ya. N ini kan menyatakan kulit, berarti 3. Ya, kita tentukan dulu konfigurasi elektron valensi terakhirnya, begitu. Ya, 3. Kalau misalnya N-nya sendiri 3 berarti ini kulitnya 3. Kemudian L. Kalau misalnya L sama dengan 2, berarti itu orbital apa namanya? Orbital D. Ya, kalau misalnya L-nya sama dengan 0, itu kan orbital S. Kalau L-nya sama dengan 1 kan itu orbital P. Ya, berarti kalau L-nya sama dengan 2 itu kan orbital D. Nah, kemudian ada yang namanya bilangan kuantum M-nya di sini adalah 0. Nah, gimana cara menentukan ini, Mister? Nah, M ini ya, kita harus lihat dulu. Ini orbital D kan? Ya. Tadi Mister bilang kalau orbital D itu dia punya yang namanya kamar. Ya. Kalau tadi itu di penjelasan sebelumnya diagram orbital. Ya, kalau orbital D itu ada 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kan mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, ditambah plus 2. Bukan ditambah plus 2 ya. Ini orbitalnya begitu. Ya, ini M. Ya, angka-angka ini menunjukkan bilangan magnetik. Ya, mulai dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Gitu. Nah, di sini M-nya sama dengan 0. Berarti keberadaan terakhir dari elektron itu di ini subkulit 0. Ya, di diagram dengan magnetik 0 begitu. Nah, caranya kita tentukan dulu nih jumlah elektronnya. Kita isi dulu elektron di kotak-kotak ini. Ya, dengan cara kita mulai dari
yang mengarah ke atas dulu, ya. Oke, mengarah ke atas, begitu. Nah, di sini ya, kalau kamu melihat nilai magnetiknya M, kamu juga harus secara langsung, secara bersamaan kamu lihat S-nya. Nah, kan di sini S-nya plus setengah. Berarti sampai kalau plus setengah ini menandakan arah elektron itu ke atas. Begitu. Makanya sampai berhenti di sini. Di 0 saja. Dan di 0 saja ya. Berhenti di 0 saja ini. Begitu. Karena arah elektronnya itu mengarah ke atas. Ya. Kalau misalnya kita arahkan ke bawah, nanti berubah dong S-nya di sini. Nah, berarti di sini 3D berapa jadinya? 3D 3D3. Ya, kamu tinggal hitung berapa jumlah elektron yang ada di kotak-kotak ini. Ya, ada 3 elektron. Begitu. Nah, kalau sudah menentukan ini, kamu tinggal menentukan jumlah elektronnya. Ya, dengan cara kamu bikin konfigurasi. Nah, ini namanya elektron valensinya. Elektron paling terakhir, EF. Makanya, kamu harus ingat sebelum 3D3 itu ada apa? Ada 1S1, 1S2, kemudian 2S2, ya, 2S2, kemudian ada yang namanya 3S2, bukan, ada yang namanya 2P2, setelah 2S2 ada 2P2 ya, 2P6, mohon maaf, 2P6, itu sampai di 3D3. Nanti, kamu kalau sudah dapat itu semua, kamu tinggal jumlahkan, ya, berarti sampai di 3D3, berarti jumlahnya nanti 23, kamu tinggal tambahkan, gitu, ya. Berarti yang paling terakhir 3D3 ini. Gitu. Oke. Ya, demikian penjelasan tentang cara menentukan konfigurasi elektron menggunakan mekanika kuantum dan juga Bohr, ya. Di sini Mister tampilkan ada tugas, ya, silakan kamu kerjakan begitu. Nah, tugas ini silakan kamu kumpulkan di Google Classroom. Oke. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.